Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Baik, pada kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Siti Al-Faruq dan Nurul Latifah, ada Putri Intan dan Rahma Julia. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang poin pertama, yaitu layanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi. Layanan bimbingan konseling dalam bidang bimbingan pribadi dilakukan untuk membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya, baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, aspek-aspek bimbingan pribadi. Di sini aspek-aspek bimbingan pribadi ada dua, yaitu ada Tuhan dan diri sendiri. Agak lebih jelasnya silahkan teman-teman nanti dibaca sendiri dalam PowerPoint atau Microsoft Word yang sudah dibuat dari teman-teman kelompok. Selanjutnya, persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi di sini disebutkan ada 3, yaitu kemampuan individu memahami dirinya sendiri, yang kedua kemampuan individu mengambil keputusan sendiri, yang ketiga kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Selanjutnya, tujuan bimbingan pribadi yakni membantu seseorang dalam memahami keadaan dirinya, baik kekurangan ataupun kelebihan atau potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan membantu anak didik agar dapat menguasai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya secara formal. Di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi bimbingan pribadi. Fungsi bimbingan pribadi di sini disebutkan ada 4, yaitu pemahaman, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi pencegahan, dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca sendiri di penjelasan yang sudah diberikan dari kelompok. Selanjutnya, ruang lingkup materi bimbingan pribadi, pemahaman penetapan sikap dan kepribadian yang agamis, pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri serta pengembangannya secara optimal, pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki serta penyalurannya, pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta bagaimana mengembangkannya, pemahaman tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki serta bagaimana mengatasinya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang layanan bimbingan konseling dalam bidang bimbingan sosial. Bimbingan bidang sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang lebih luas. Adapun materi bimbingan sosial yang berkaitan dengan jenis layanan sebagai berikut. A. Materi layanan orientasi dalam bidang sosial, meliputi kegiatan pemberian orientasi tentang suasana kehidupan dan tata krama tentang hubungan sosial di sekolah. B. Layanan informasi dalam bidang bimbingan sosial, meliputi kegiatan pemberian informasi tentang tugas-tugas perkembangan masa remaja tentang kemampuan dan pengembangan hubungan sosial. C. Layanan penempatan dan penyaluran dalam bidang bimbingan sosial, meliputi kegiatan penempatan dan penyuluhan peserta didik pada misal kelompok kegiatan bersama, sehingga peserta didik mampu memberi dan menerima serta berkomunikasi secara dinamis, kreatif, dan produktif, seperti organisasi kelas. D. Layanan pembelajaran dalam bidang bimbingan sosial, meliputi kegiatan pengembangan, pemahaman, dan keterampilan untuk memantapkan pada peserta didik, yaitu kemampuan berkomunikasi, menerima, dan menyampaikan pendapat secara logis, efektif, dan produktif. E. Layanan konseling perorangan dalam bidang bimbingan sosial, meliputi hubungan dengan teman sebaya, pemahaman dan pelaksanaan disiplin peraturan sekolah, dan pengenalan pengalaman pola hidup sederhana yang sehat dan bergotong royong.
F. Layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan perkembangan sosial meliputi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan bimbingan kelompok yang membahas aspek-aspek perkembangan sosial peserta didik yang berkenaan dengan kemampuan berkomunikasi, menerima dan menyampaikan pendapat secara logis, efektif, dan produktif. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Cahya Wulandari dari kelompok 2, ingin menyampaikan lanjutan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai layanan bimbingan konseling bidang akademik. Pada bidang akademik ini yang akan saya sampaikan adalah ada 4 layanan. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi dalam bidang pembelajaran ini meliputi pemberian informasi mengenai hal-hal. Yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, jadwal pelajaran, dan guru-guru dari setiap mata pelajaran. Kemudian lingkungan dan fasilitas sekolah yang menunjang. Kemudian kurikulum sekolah yang berkenaan dengan tujuan pendidikan di sekolah sesuai jenjang pendidikannya, mata pelajaran, dan program belajar. Kemudian sistem dan pendekatan proses belajar mengajar. Kemudian ada sistem ujian, jenis penilaian, kenaikan kelas, UTS, UN, serta ijazah. Yang kedua adalah bidang layanan informasi. Layanan informasi ini mengenai tugas-tugas perkembangan masa remaja berkenaan dengan pengembangan diri, keterampilan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga kesenian. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Maksudnya layanan penempatan dan penyaluran di sini peserta didik dapat ditempatkan berdasarkan minat masing-masing individu, seperti memberikan kelompok belajar tambahan yang didasarkan pada minat terhadap mata pelajaran sebagai penunjang minat dan cita-cita. Kemudian memberikan program pengajaran perbaikan bagi yang nilainya masih kurang atau masih perlu belajar lebih lanjut. Kemudian program pengayaan bagi peserta didik yang cepat dalam belajar. Jadi penempatan dan penyaluran di sini itu didasarkan pada kemampuan setiap peserta didik masing-masing. Yang keempat adalah layanan konseling perorangan. Nah, di sini layanan konseling perorangan ini membahas mengenai masalah-masalah belajar peserta didik yang berkenaan dengan motivasi, tujuan belajar, dan pelatihan secara individu karena perorangan, kemudian sikap dan kebiasaan belajar. Yang ketiga adalah dengan kegiatan dan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, dan produktif. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan ke teman saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juliadiranda. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang layanan bimbingan konseling dalam bidang bimbingan karir. Pengertian bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Bimbingan karir juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pendalaman pengalaman belajar bidang studi. Selanjutnya, tujuan bimbingan karir secara umum adalah memiliki pemahaman diri seperti kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaannya. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar, seperti kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Yang terakhir yaitu fungsi bimbingan karir. Bimbingan karir di sekolah memiliki fungsi memberikan pemantapan pilihan jurusan kepada siswa, karena
penjurusan akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang telah diinginkan. Yang kedua, memberikan bekal pada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk dapat siap bekerja sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir, membantu kemandirian bagi siswa yang ingin ataupun harus belajar sambil bekerja. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.